Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Temu lagi, hot room segmen terakhir. Pak Aan, dua tokoh agama menyatakan Anda itu salah. Dua tokoh agama Islam dan Kristen mengatakan Anda salah. Katanya, menurut Anda, kalau mau sama mau itu tidak ada larangan LGBT. Yang dilarang menurut Anda di kitab suci itu hanya kalau dipaksa. Gimana jawaban terakhir Anda? Betul seperti itu. Itu yang sampai saat ini masih saya amini, Bang, seperti itu. Nah, yang menarik saya ingin mengomentari soal bawaan sejak lahir, Bang. Ya. Ada salah satu tokoh terkenal di Islam namanya Yusuf Al-Kirmani. Beliau ini menerbitkan Syarah Sahih Bukhari. Dia wafat tahun 1380-an. Dia membagi muhannas transgender itu menjadi dua. Ada yang bawaan sejak lahir, khilqi, ada yang takallufi. Menurut Kirmani, ketika orang itu memang sejak lahir sudah seperti itu, ya biarlah seperti itu. Nah, yang tidak boleh itu adalah yang berstatus takallufi itu sendiri. Takallufi itu artinya ia berpura-pura tidak menjadi dirinya untuk melakukan praktek kejahatan. Contohnya begini, Bang. Saya laki-laki heteroseksual ingin melakukan pelecehan seksual katakanlah di asrama putri. Nah, saya kemudian pura-pura pakai jilbab dan lain sebagainya, berpura-pura jadi perempuan untuk melakukan praktek kejahatan. Ini yang namanya takallufi, ini yang nggak boleh. Jadi tapi yang kalau bawaan, khilqi, jadi yang bawaan sejak lahir menurut Bapak itu hak ajasi dia untuk menentukan hidupnya bagaimana? Iya, Bang. Iya, saya kira memang iya bahwa begini, Bang, di Islam itu saya yakini bahwa Allah itu mampu menciptakan semuanya, bahkan terhadap hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan. Bersifat omnipoten. Tuhan Allah, Tuhan saya, itu sifatnya omnipoten. Dia mampu menciptakan apa yang ia kehendaki. Terima kasih kepada Pak Aan. Terima kasih Pak. Jawaban Anda lagi-lagi menentang pendapatnya Pak Iksan Abdullah dari MUI. Gimana Pak Iksan? Masa Majelis Ulama Indonesia kalah? Makanya begini, untuk melerai itu tadi, pemikiran-pemikiran yang seperti itu, makanya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nih. Mudah-mudahan ditaati oleh semua umat Islam, ya kan? Yang pertama adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Artinya ini pendapat ulama yang terhimpun dalam berbagai mazhab dan ini dalil-dalilnya lengkap nih. Dari mulai surat Al-Anbiya, An-Nisa dan semuanya. Nah, artinya begini, kalau itu sebentar dulu. Nanti baru usul. Taati dulu ini sebagai muslim, gitu. Nah, karena apabila terus dikampanye nanti perspektifnya menjadi pidana. Karena perbuatan ini jelas, bukan hanya dikutuk oleh manusia, pesannya jelas. Oh, Oleh Tuhan dikutuk. Taat ini nih, Bapak mau taatin nggak? Bapak mau taatin nggak? Alumito Buireng. Taatin nggak ini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya ingin mengomentari seperti ini. Singkat. Ya, saya ingin juga teman-teman Majelis Ulama Indonesia dan teman-teman yang lain itu juga berefleksi sejauh mana sikap yang diambil menyangkut dengan kawan-kawan LGBT ini punya dampak menimbulkan ketidakadilan. Jadi misalkan begini, apakah fatwa yang dikeluarkan ini mendorong orang lain untuk membenci manusia atau tidak? Oh tidak, Pak. Wah ini Pak, ini komentarnya mirip Panji Gumilang juga nih. Kalau orangnya, Ustaz, orangnya kita sayangi kan sesama kemanusiaan. Yang kita tolak itu adalah perilakunya, perbuatannya. Itu dianggap. Terima kasih. Waktu sudah habis Pak Gilbert, apa kesimpulan Bapak? Jadi kesimpulan saya begini, yang pertama seperti yang kita bilang bahwa kita ini bukan membenci orangnya, bukan mengizinkan persekusi terhadap orangnya, bukan membuang orangnya, tetapi perbuatannya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Yandri itu benar bahwa ada banyak orang bilang
Ya tapi lahirnya dia memang udah begitu. Ya. Setiap anak tidak ada yang lahir sempurna. Ada yang lahirnya kasar, ada yang lahirnya tukang bohong, ada yang lahirnya senang hal-hal yang seksual dari kecil loh gitu. Nah, tetapi tugas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan. Nah, kenapa kalau anak kita kasar misalnya kucing ditarik-tarik kupingnya. Selera sama nafsu bisa diarahkan, Pak. Nah, begini. Kalau selera sama kejahatan itu dua hal yang berbeda. Ya. Gitu. Contohnya begini, kalau misalnya anak kita kasar, kan kita harus arahkan. Ya. Gitu. Kenapa? Karena ujungnya jelek. Nah, kalau anak kita, misalnya Bang Hotman, ya kan, sukanya wanita cantik. Sejauh kaya nggak apa-apa, Bang. Tapi kalau abang miskin, lalu nyusahin orang, Bang. Jadi artinya begini, Bang, bahwa kalau anak kita ada kekurangan, kok dia laki, tapi kok senang-senang kagak perempuan. Simpulkan harus aja. kita Jadi arahkan. tetap Bapak secara Kristen itu dilarang. Orangnya kita sayang. Oke, Pak Tapi Yandri, perbuatannya kita kesimpulannya, Bapak? mau robah. Kita Kan gitu. punya dasar Pancasila. Ya. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kita punya mengakui 6 agama sekarang. Ya. Dan semua agama itu melarang. Ya. Oleh karena tidak ada boleh kampanye tentang legitimasi LGBT. Tidak boleh ada usaha untuk mengesahkan itu di Indonesia. Oleh karena itu usaha kita menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan cara menyembuhkan kawan-kawan kita yang Sembuhkan LGBT. walaupun dia bawaan dari lahir. Iya. Pak Rohim, Bapak mengatakan kalau sudah bawaan dari lahir mana bisa disembuhkan. Pak Yandri Ya, menentang pendapat Anda. Anda mengatakan apa? Kalau bisa disembuhkan itu bukan bawaan dari lahir. Oh jadi? Kalau bisa disembuhkan itu berarti socially Benar constructed. juga. Aku tidak akan bisa disembuhkan dari wanita cantik. Betul, Pak. Dan mungkin konsep agama saya kan agak berbeda dengan Pak Emang pendeta. agama Bapak apa? Saya Muslim. Oke. Dalam Muslim itu lahir semua manusia itu dalam kondisi fitrah. Ya. Jadi dia tidak punya kecenderungan buruk dan baik. Ya. Yang menciptakan kecenderungan buruk dan baik itu manusia yang mendidiknya. Jadi lingkungannya. orang yang lahir dari mulai kandungan sudah gay, apa yang harus dilakukan? Ya dia fitrah. Artinya? Gay sebagai fitrah, itulah. Ya artinya apa itu? Artinya bagaimana kita mengarahkan supaya dia tidak melanggar hukum. Supaya Tapi bahwa dia suka sebagai laki-laki itu bukan perbuatan pidana. Ya kita ini Bang bisa suka sama apa aja, jangankan sesama pada manusia. Artinya kita sama dia binatang suka aja. kepada sesama laki-laki saya nggak menyukai bisa kucing disalahkan. Saya menyukai kucing, salah nggak Bang? Yang salah kan kalau saya menyetujui kucing. Ya, makanya kesimpulan Bapak kalau memang dia suka sebagai laki-laki karena bawaan dari kandungan itu nggak bisa disalahkan. Terima kasih. Pak Albert. Kalau ketika suka aja nggak bisa disalahkan. Saya pikir kita yang berdebat di sini meskipun punya perbedaan pendapat, saya pikir kita semua orang yang humanis dan semua orang yang tadi kayak Bang Gilbert udah bilang, Pak Iksan udah bilang bahwa kita berusaha untuk memanusiakan siapapun, terlepas apakah dia punya Kesimpulan orientasi Bapak. Nah, tapi pandangan-pandangan seperti itu, Pak, ujaran-ujaran untuk meluruskan kembali atau membuat mereka menjadi normal atau apapun itu, kadang-kadang itu yang diinterpretasikan secara negatif oleh banyak pihak. Jadi? Yang mana itu yang akhirnya Jadi menurut menyebabkan Bapak kekerasan. orang yang lahir dari kandungan secara LGBT harus dikasih haknya. Harus diberikan perlindungan, harus diberikan Terima hak yang kasih Pak Hairul setara Huda. oleh- Kalau pencabulan, provokasi jelas itu melanggar hukum. Tapi kalau memang dia lahir dari kandungan dia sudah gay, apakah dia harus dipaksakan agar tidak gay secara hukum? Iya, yang dari segi hukum yang bisa dijangkau tentu tidak semua hal. Ya. Yang bisa dijangkau tentu tadi, kalau dia melakukannya di muka umum, dengan paksaan, Ya. dia mempromosikannya, katakanlah seperti itu. Itu yang bisa dijangkau oleh hukum. Ya. Tapi aturan berperilaku kan bukan hanya hukum. Ya. Ada agama, ada moral, Ya. ada etika. Saya kira persoalan ini tidak seluruhnya bisa diselesaikan dari segi hukum. Apalagi hukum pidana. Artinya orang yang lahir dari kandungan sebagai gay dari segi apapun akan bisa disalahkan. Ya, itu dari segi selagi dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang, itu sesuatu hal yang menjadi garapan dari bidang-bidang yang lain seperti agama, moral dan seterusnya. Tapi dari segi hukum pidana hanya bisa menjangkau sesuatu yang dilarang saja. Sejauh ini sudah berkembang sangat pesat. Tadi Pak Yandri sudah mengatakan bahwa perdebatannya juga sangat sengit. Melahirkan pasal itu udah bagus tuh, Bang. Melahirkan pasal Terakhir itu juga pertanyaan. nggak mudah. Tolong dijawab singkat. Orang tidak publikasikan, tapi mereka tinggal berdua di apartemen. Cowok sama cowok, melanggar hukum atau tidak? Dan mereka sama-sama gay. Tidak melanggar hukum dan karenanya juga akan sulit untuk dibuktikan, kan katakanlah seperti itu. Karena siapa yang kemudian menjadi korban dari peristiwa itu juga tidak ada, kan begitu.
Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Ya, sepertinya terjadi perdebatan keras. Bahkan dua tokoh Islam berdebat, satu dari alumni Tebu Ireng, satu dari Majelis Ulama Indonesia, yang tetap konsekuen adalah dari Kristen, sedangkan dari MPR. Inilah orang yang berhasil membuat beda agama dilarang didaftarkan. Ini orangnya nih, oke? Ya, ini dua orang ini mendukung gay itu hak asasi manusia. Beliau mengatakan kalau berbuat provokasi, berbuat cabul baru bisa dihukum. Sampai hari ini belum ada kesimpulan deh. Oke? Jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam hanya di Metro TV karena hostnya paling hot.